adik. Halo. Ayo ikut Mbak Elva bermain bersama Adi. Yuk. Mbak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini udah pada kenal sama Mbak? Siapa? Oke, biar lebih tambah kenal. Perkenalkan namanya Mbak Elva Diasuti. Biasanya dipanggil Mbak Elva. Oke, biar kita saling kenal juga, teman-teman juga harus perkenalan. Nanti kita sebutin kelasnya sama nama sama kelasnya, oke? Siap? Siap? Ya. Kita mulai perkenalannya dari Mas Arya dulu. Namaku Bapak Sarah Nugraha, biasa dipanggil Arya, kelas 5. Oke, selanjutnya. Namaku Raya Maltika, biasanya dipanggil Tika, 2B, kelas 2B. Perkenalkan, nama aku Baitul Kafi, biasa dipanggil Kafi, kelas aku 4B. Perkenalkan, nama aku Muhammad Kaihan Nurasi, biasanya dipanggil Kaihan, kelas 4. Halo, perkenalkan, nama saya Tegar Prianto, biasanya dipanggil Tegar, kelas 4B. Hai, namaku Muhammad Raya Nafas, dari dipanggil Royan, kelas 2. Oke, adik-adik, di sini Mbak Eva ada permainan namanya puzzle edukasi. Nah, nanti teman-teman menyusun puzzle ini menjadi sebuah gambar bareng-bareng ya. Nggak boleh rebutan, nggak boleh saling bertengkar, nanti kerjasama, oke? Siap? Oke, nih coba bareng Rado. Mendekat nggak apa-apa? Ini lo ngucap gak sih? Seto. Nah, gini. Terus salah, Bos. Iki kene to. Iki kene. Oke. Bila. Lah kok serencung? Selecung. Oke, gimana? Udah selesai belum? Belum. Susah nggak? Susah. Berarti kalau susah harus dikerjain bareng, tapi nggak boleh ayal-ayalan, oke? Oke, pengen tahu nggak caranya biar lebih gampang? Mau nggak? Ini toh semuanya rada menjauh dikit. Aja utek-utekan, jadi biar tahu posisinya sebelum mana. Nah, terus yang belum kepasang dikasihin di sini, dibuka semua. Nah, dibuka semua, dideketin biar semuanya bisa lihat. Oke, nah baru nanti satu-satu, semisal Kavi udah nemu mana kayak gitu, gantian. Oke. Saling bantu. Kalau semisal Kavi belum tahu, nanti dibantu sama yang lainnya. Oke? Nah, iki. Nah, mana? Jadi, betul kayak iya, betul. Salahnya sama iki. Pelan-pelan yuk, ben jadi. Terus habis itu dirapiin biar jadi. Salah iki. Udah jadi? Oke, nah sekarang kita lihat ini gambar apa? Tiket kelas. Tiket kelas. Nah, tiket kelas ini apa yang bisa kalian lihat yang tiket kelas mungkin itu? Oh, ada yang menyapu, ada yang bareng-bareng kenapa? Biar cepat. Terus kalau ini yang ngerjain cuma si ini, semisal ya ini nggak ikut lama, terus dia keberatan nggak? Keberatan. Kenapa kok harus ada orang piket? Dia lingkungan bersih itu namanya sikap peduli terhadap apa? Lingkungan kan ini. Lingkungan kelas. Nah, terus tiket kelas itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sekarang Arya kalau di sekolah dulu ada piket kelas nggak? Ada piket kelas nggak? Ada piket kelas nggak? Rehan ada piket kelas nggak? Ada. Tegar ada piket kelas? Ada.
ada piket? Ada. Dikerjain nggak? Enggak. Lah, itu yang nggak baik, oke? Jadi kalau piket kelas itu dijadwal itu artinya kalian mendapatkan tanggung jawabnya sesuai jadwalnya, harus dikerjakan. Coba bayangin kalau semisal yang piket kelas hari ini tuh Arya, Dika sama Royan. Dika sama Royan langsung pulang, nggak ikut piket, yang ngerjain cuma Arya saja. Kasihan ya sama Arya? Kasihan kan ya. Kenapa? Dia ngerjain sendiri padahal itu tanggung jawabnya bersama. Jadi harus kalau piket keras harus dikerjakan. Nah itu tadi udah yang pertama tanggung jawab. Yang kedua peduli terhadap lingkungan. Kalau semisal ini nggak ada yang piket dalam satu hari itu nggak ada yang piket, gimana? Apa yang akan terjadi? Apanya? Kotor. Apanya? Kelasnya kotor. Gimana guru nggak kalau kelasnya kotor? Dimarahin. Terus kalau semisal kelasnya kotor, misal kalian kalau istirahat bawa makanan di kelas kayak gitu terus pada nggak dibuang, gimana nggak ada yang piket, bisa jadi sarang penyakit, bikin sakitnya. Iya, nah itu makanya pentingnya ada piket ke kelas. Terus tadi ada sikap tanggung jawab, tadi peduli terhadap lingkungan. Terus yang ketiga juga ada kerjasama. Kalau yang ngerjain cuma satu orang nanti selesainya bakal lama, terus dia berat banget. Satu orang harus nyapu, harus benerin vas, harus nyulai kayak gitu ya kan, berat. Jadi harus dikerjain bersama. Oke, besok pada mau ngerjain bersama nggak? Kalau pada piket, harus piket sesuai tanggung jawabnya. Oke, paham? Nah, juga ada gambar lain. Oke, kita lihat ya gambarnya apa. Oke, yang pertama ini gambar apa? Ada yang tahu? Berpamitan. Ini semisal namanya Bowo sama Siwi. Bowo sama Siwi mau kemana? Sekolah. Terus ngapain? Salim. Ini menunjukkan sikap apa? Sopan, pintar. Terus lagi? Menghormati siapa? Orang tua, pintar. Lamiti, meskipun bukan sama orang tuanya, kalau ada yang lebih tua, dipamiti. Oke? Kita lihat, apa sih pentingnya menghormati orang tua, salim setiap mau ke sekolah? Apa pentingnya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Kita Mbak Eva jelasin ya. Pentingnya kenapa kita harus salim, terus kita harus menghormati orang tua. Orang tua kita, terutama ibu kita, yang ngelahirin kita siapa? Ibu. Yang ngelahirin siapa? Ibu. Terus bapak cari uang nggak? Iya. Buat siapa? Buat kita. Buat kita. Jadi udah cari uang susah-susah kayak gitu. Terus ngerawat kita dari kapan? Orang tua ngerawat kita dari kapan? Dari kecil, dari bayi, dari belum lahir sampai sekarang. Itu kita dirawat dengan kasih sayang. Nah, teman-teman mau nggak balik menyayangi orang tua kalian? Mau menghormati orang tua? Mau. Oke. Terus kalau teman-teman di sini setiap sebelum berangkat sekolah itu salaman dulu nggak sama orang tua? Iya. Siapa yang nggak? Nggak ada. Salaman, pinter. Besok ditingkatkan lagi, dipertahankan lagi salaman sama orang tua. Misal di situ ada kakek atau ada nenek atau ada mbak juga disalimi, oke? Oke, siap? Siap. Terus sikap menghormati kepada orang yang lebih tua selain gambar di sini, apalagi guru. Contohnya menghormati guru kalau di sekolah itu gimana? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Pintar, memperhatikan guru saat menjelaskan. Terus lagi, kalau sebelum masuk kelas itu biasanya guru ada di depan kelas nggak? Nggak ada. Kalau kalian mau masuk kelas saliman dulu nggak sama guru? Terus sebelum mulai pelajaran kalian salam dulu nggak? Salam dulu nggak? Nah, itu salah satu sikap menghormati kepada guru
di dekatnya. Terus kakak neneknya duduknya di lantai. Kalian duduknya di lantai atau di kursi? Kursi. Yang benar kayak gitu, di kursi atau di lantai? Di lantai. Karena apa? Karena kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati kakek atau nenek yang lebih tua. Paham? Siap nggak melaksanakan menghormati orang yang lebih tua? Ya, oke. Selanjutnya gambar yang kedua kita lihat. Wais, gambar apa ini? Kendaraan, jumping. Apa? Orang naik kendaraan, jumping, ngebut-ngebutan. Sikap yang benar bukan? Kalau yang sikap yang benar gimana? Memakai helm, pinter. Terus memakai masker kalau lagi pandemi kayak gini. Terus apa lagi? Ngebut enggak? Enggak ngebut. Pelan-pelan. Apa? Enggak boleh jumping, pinter. Nah, itu salah satu namanya pinter bahwa mengenakan kendaraan STNK, SIM dan lain-lain. Itu udah pasti. Oke, terus lagi. Ini namanya sikap apa? Sikap kalau lawan katanya ini sikap apa? Kalau tadi nggak ngebut, pelan-pelan, ada orang yang kita lewat di depan orang, permisi bu. Nah, itu namanya apa? Sikap apa? Sopan santun, pintar. Sopan santun itu sikap kita menghormati orang lain juga. Kita santun, berlaku lembut, orang selelek. Nah kayak gitu. Teman-teman juga kalau misal nih lagi bermain, melayu. Nah kalau ada kakak atau nenek, selamat mbah, selamat bu, atau permisi bu, kayak gitu. Paham? Itu namanya sikap santun, sopan santun. Penting gak sih sopan santun? Penting. Coba bayangin kalau kalian lagi naik sepeda, terus di sepedanya dikasih otak-otak itu loh. Nah, gitu terus di depannya simba-simba. Gitu. Nah, kayak gitu mereka terus astagfirullah, anaknya siapa itu? Gitu. Nah, biasanya kan kayak gitu loh. Nanti itu pasti bisa namanya guru. Orang di sopan santun, nggak punya sopan santun itu kayak gitu. Bener nggak? Nah, jadi kalau kalian harus bersikap sopan santun. Jadi kalau naik kendaraan yang benar, sesuai aturan. Naik sepeda juga pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Terus lagi pamit kalau lewat depannya orang, paham? Oke, gambar yang selanjutnya yaitu apa ini? 1, 2, 3. Apa ini? Berangkat sekolah. Membantu kakek-kakek menyeberang jalan. Itu menunjukkan sikap apa? Peduli, pintar. Terus lagi apa? Menghargai orang lain. Nah, apa lagi? Kakak-kakak itu kalau nyebrang di jalan kesusahan nggak? Susahan. Terus kita harus membantu, menolong. Artinya sikap membantu, sikap tolong menolong. Baik nggak sikap tolong menolong itu? Baik nggak sikap tolong menolong itu, Mas Tegar? Baik. Oke. Contoh lain dari sikap tolong menolong apa? Sikap lain. Contohnya, kan ini nyebrang jalan kakek-kakek. Tolong menolong yang lain sikapnya apa kalau di sekolah? Membantu teman yang jatuh lagi main sepak bola, jatuh ditolongin. Terus ada teman yang nggak bawa bekal, misal Kavi bawa bekal, terus Tegar nggak bawa bekal, Kavi ngasih gitu, saling berbagi. Itu namanya tolong menolong dan juga saling berbagi. Paham? Nah, teman-teman pernah nggak ngelakuin menolong sesama atau menolong orang lain? Nah, apa contohnya kami? Jajak ke. Terus kalau Arya pernah nggak? Apa? Menjajak ke nih. Apa?
bawa pensil. Nggak bawa pensil. Pernah ada yang pernah kayak gitu? Siapa? Pas ujian kemarin. Menghormati orang. Kalau ada teman yang sakit, kita harus apa? Kalau ada yang kesusahan, misal ibu guru lagi bawa buku banyak banget, kalian lihat dibawain. Pilih gimana caranya ngomongnya? Bu, saya bantu. Terus lagi, Bu, ada yang bisa? Bu, bisa tak bantu kayak gitu. Terus ada yang bisa saya bantu? Bu, butuh bantuan bantu nggih, atau Bu butuh bantuan tidak ya kayak gitu. Penting nggak sikap tolong menolong? Penting. Manfaatnya apa buat kalian? Kalau kalian menolong, misal Arya menolong si Rehan, mendapat pahala. Terus yang kedua, bisa jadi berteman, jadi rukun karena saling membantu. Tuh, saling kalau menolong. Terus besok kalau misalnya Arya itu kesusahan, Rehan juga bakal bantu karena oh iya, dulu Arya pernah bantu aku. Paham? Mau nggak ngelakuin ini sikap tolong menolong? Gimana aja kita harus saling tolong menolong? Di semua tempat. Pintar. Di rumah, di pas lagi bermain atau di perlombaan kayak gitu juga. Oke, paham? Oke, gambar apa ini? Buang sampah sembarangan. Ada lalat, nyamuk kayak gitu. Sikap yang baik bukan? Kalau sikap yang baik itu gimana? Buang sampah pada teman. Meskipun ini tempat sampah, tapi ini perbuatan misalnya ini gambarnya di sini, di sekitarnya ini pada kotor. Kita harus membersihkan ini biar bersih. Ini namanya sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli pada lingkungan. Oke, gimana kalau ada banyak orang yang kayak sini, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, membuang sampah di laut. Indonesia gimana? Terus banjir, terus ini bikin sakit nggak? Pencemaran lingkungan ini bisa bikin sakit nggak? Bikin sakit. Ini bisa menyebabkan sarang-sarang penyakit. Nanti ada yang membau terus sakit gimana? Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Gimana caranya? Mengambil sampah. Kalau misal di jalan kita lihat sampah diambil, terus dibuang di tempatnya. Terus kalau ada yang berserakan ini dibersihin. Terus kalau di desa itu misal ngadain kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Teman-teman pernah nggak kerja bakti? Gimana? Sekolah. Terus di samping rumah pernah? Nggak pernah ikut? Bisa ikut ya. Itu namanya sikap peduli terhadap lingkungan. Mau nggak besok selanjutnya peduli terhadap lingkungan? Selesai. Tadi apa aja? Sikap apa saja yang kita pelajari ini tadi? Apa? Tolong menolong, terus peduli terhadap lingkungan, tidak kebut-kebutan atau sopan santun, terus apa tadi? Kedua tadi apa? Jasa, terus tanggung jawab, paham? Teman-teman mau nggak ngelakuin 5 sikap tadi? Mau. Di mana saja? Di semua tempat. Di mana aja semua tempat itu? Semua tempat. Di sekitar rumah, di rumah, terus di masyarakat, di tempat bermain dan lain-lain. Iya. Mau nggak besok selanjutnya teman-teman melakukan ini, dijadikan kebiasaan teman-teman kalau ada sampah di jalan diambil dibuat di tempatnya.
Terus kalau ada orang yang butuh bantuan kita bantu. Mau nggak seperti itu? Mau. Setuju? Setuju. Oke, kita yuk. Terima kasih sudah membantu Mbak Elva. Mbak Elva cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.